Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai kedekatan Presiden Soekarno dengan para tokoh Katolik di ND. Dalam tubuh Presiden Soekarno mengalir darah Jawa dan Bali. Sejak kecil, ia mengenal tradisi mistik kejawen dari kakek dan neneknya di Tulungagung, Jawa Timur. Sedangkan ibunya mengajarkan Hinduisme dan Buddhisme. Sementara bapaknya penganut teosofi. Adapun mentor politik sekaligus mertuanya di Surabaya, Haji Umar Cokro Aminoto adalah pemimpin Sarekat Islam. Selain itu, ternyata Bung Karno juga dekat dengan para tokoh Katolik. Bagaimana kisah kedekatan Presiden Soekarno dengan para tokoh Katolik tersebut? Pada tahun 1934, Bung Karno dibuang ke ND, Flores oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Masa-masa tersebut adalah periode di mana Soekarno sebenarnya banyak merenung, mengambil jarak dari politik. ND awalnya bukanlah tempat yang ramah bagi Soekarno. Tak seperti di Bandung di mana orang mengeluh-elukannya, Belanda memang sudah mewanti-wanti kepada masyarakat di sana agar jangan dekat-dekat dengan orang interniran atau buangan. Dalam keadaan tersebut Soekarno nyaris putus asa. Untunglah Inggit Garnasih, istrinya, juga mertuanya Ibu Amsi selalu menyemangatinya. Inggit bahkan berinisiatif merekrut seorang remaja setempat bernama Riwuga untuk menemani Soekarno jalan kemana-mana. Awal kedekatan Presiden Soekarno terhadap para tokoh Katolik di ND bermula dari biara Santo Yosef. Santo Yosef adalah sebuah biara yang letaknya tak jauh dari rumah pengasingan Soekarno di ND. Di tengah keterasingan dari dunia pergerakan, tempat ini menjadi sangat berarti bagi Soekarno. Di sanalah Soekarno banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku di perpustakaan. Di sana Soekarno bertemu dengan Gerardus Huching, seorang pastor paroki pertama di Gereja Katolik ND. Dan Yohanes Bouma, pemimpin para pastor di Flores yang juga pemimpin region Sunda Kecil. Setelah berkenalan, pastor tersebut langsung membawa Soekarno ke ruang baca. Sejak pertemuan itu, Soekarno bersahabat dekat dengan pastor Gereja Katolik ND, juga dengan orang-orang Katolik di ND. Mereka bahkan memfasilitasi tempat latihan dan panggung pementasan teater garapan Soekarno. Tercatat ada 12 naskah karya Soekarno di Kalimutu Tunil Club, sebuah grup teater beranggotakan masyarakat setempat. Salah satu naskahnya yang misterius berjudul Indonesia 45. Pada tahun 1911, dibuka secara resmi seminari atau sekolah calon pastor pertama di Indonesia. Salah satu lulusan di antaranya adalah Sugiya Pranata, yang kemudian menjadi uskup Keuskupan Agung Semarang, uskup pertama pribumi. Sugiya sangat dekat dengan Soekarno. Ketika Revolusi Indonesia berkecamuk, Sugiya menggalang kekuatan umat Katolik untuk mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Semboyannya yang terkenal adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Saking dekatnya secara emosional, Soekarno tak rela Sugiya yang meninggal di Belanda pada Juli 1963 dimakamkan di sana. Soekarno ingin Sugiya dimakamkan di Indonesia. Jenazahnya pun dibawa pulang. Setahun kemudian Soekarno mengangkat Sugiya sebagai pahlawan nasional. Demikian penjelasan mengenai kedekatan Presiden Soekarno dengan para tokoh Katolik di ND. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini